Undang-undang ini untuk shelter untuk pengemudi online ini seperti itu, Mas. Pengendara online ini, mereka biasanya menunggu di beberapa tempat yang kira-kira banyak penggunanya. Misalkan di depan perumahan, ya kan ya, di depan rumah sakit, di depan pasar. Tapi mereka kan nggak ada tempatnya, jadi ya di pinggir jalan. Dan mereka pun tercecer sembarangan ya. Dan mereka pun ada yang menggunakan kendaraan listrik, ya kan, ada yang tidak, kelelahan akhirnya sakit, bahkan sudah banyak yang meninggal dunia di jalan karena kecapean. Mereka nggak ada tempat berteduhnya. Kalaupun kendaraan roda 4 juga seperti itu, juga hanya tidur di mobil, ya kan, yang tempat yang tidak aman. Masalahnya kalau mobil berjejer, kita tahu lah, di depan stasiun, di depan pasar, rumah itu semuanya tanah-tanah yang kosong, ya. Mereka langsung masuk istirahat. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PKB TV? Jumpa lagi dengan saya Cak Rohim dalam Parley Show, obrolan tentang isu-isu terkini terhangat dari Parlemen Senayan. Sahabat, jumlah pengemudi online atau biasa kita kenal dengan ojol di Indonesia sudah mencapai sekitar 7 juta. Di wilayah Jabodetabek ada setidaknya 1,2 juta ojol baik motor maupun mobil. Keberadaan ojol ini tentu harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak memunculkan persoalan seperti memicu kemacetan, parkir liar di mana-mana, terutama kalau kita lihat mobil online itu ketika standby menunggu penumpang, mereka kesulitan mau parkir di mana. Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB, Sujatmiko, mengusulkan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, bersama dengan mitra ojek online atau mitra pengemudi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain, membuat konsep shelter untuk tempat berteduh, tempat parkir ojek online. Sehingga jalanan tertib. Mereka punya mendapatkan perhatian dari pemerintah, tidak parkir di sembarang tempat, dan bisa juga tempat shelter ini nanti misalnya digunakan untuk kendaraan listrik. Disediakan misalnya sumber listrik di sana. Tentu langkah-langkah seperti ini diperlukan sehingga keberadaan ojek online yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlahnya sudah sedemikian banyak perlu ditata dengan konsep yang bagus. Termasuk saat ini pemerintah bersama dengan DPR juga sedang menyiapkan undang-undang tentang ojek online. Bagaimana konsep shelter untuk ojek online ini? Bersama saya telah hadir Sujatmiko, anggota fraksi PKB DPR RI dari Komisi 5 yang merupakan mitra dari Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum Pak Sujatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada konsep menarik yang Pak Sujatmiko tawarkan kemarin ke publik, yaitu shelter. Ini menurut saya gagasan yang maju, gagasan yang menarik karena jumlah ojek online kalau kita ambil contoh di kota besar, di wilayah Jabodetabek itu sudah mencapai 1,2 juta. Selama ini mereka misalnya ngetemnya sembarangan, parkirnya ya menjadi sembarangan di titik-titik tertentu. Misalnya di dekat stasiun Palmerah, di situ menjadi titik kemacetan karena memang di situ pusatnya penjemputan dan penurunan penumpang, sementara tidak ada lahan yang layak untuk dijadikan sebagai shelter itu. Menurut saya konsep yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko ini satu usulan yang menarik. Apa yang menjadi keresahan dalam penataan ojek online ini? Ya Rohim, jadi kemarin pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan, kami mengusulkan ini sebenarnya untuk keadilan bagi rakyat Indonesia ya. Jadi kita punya warga 7 juta profesi baru. Ini kan profesi baru
di awal mulai dari 2015. 2015 Nah, ya. tapi kita juga 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir ini kita belum pernah nih benar-benar apa sih yang harus kita siapkan. Dulu ya kan kita tahu ada terminal untuk bis, untuk kendaraan angkutan kota, angkutan luar kota seperti itu. Taksi Tapi buat ya. taksi juga, tapi untuk kendaraan online tidak ada. Kita memberikan fasilitas khusus ya kan. Yang pertama itu. Yang kedua juga karena sekarang terminal-terminal itu kemarin banyak dari teman-teman Komisi 5 itu beralih fungsi jadi sepi. Ada sangat sepi dan karena mungkin ya yang pertama mungkin masyarakat sudah berubah, tata cara bertransportasinya agak rubah. Biasanya dia menggunakan kendaraan transportasi publik, ya angkot misalnya kan, ya. Nah, sekarang sudah tidak, dan yang private menggunakan taksi, sekarang dengan kendaraan online roda 4 seperti itu. Nah, dengan banyaknya itu kita menawarkan, kita mengusulkan bahwa ini penting untuk pengendara roda 2, roda 4 online ini harus kita fasilitasi dengan shelter. Nah, yang pertama itu bisa memanfaatkan banyak terminal. Contoh kayak terminal Kampung Rambutan, Pulau Gadung, Cililitan, itu mereka diberikan space di situ ya kan untuk khusus kendaraan online. Itu diharapkan roda 2, roda 4 bisa masuk, dan tadi mereka yang roda 4 bisa punya tempat parkir di situ di terminal-terminal. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak fasilitas-fasilitas ini kan seperti feeder sebenarnya. Kendaraan feeder sebelum orang ke kereta api, ke Trans ya. ke Trans ya kan. Bus Transjakarta Seperti misalnya. itu juga harus kita fasilitasi mereka tempat shelter seperti itu. Nah, sampai saat ini ada mungkin baru mitranya, tapi kan ini tidak banyak. Jadi hanya mitra yang besar, padahal di Indonesia ya, kalau di Jakarta mungkin yang paling besar 3 ya kan. Tapi kalau di luar Jakarta, Jabodetabek masih banyak mitra-mitra kendaraan online yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ya. Ya, mereka tidak punya kemampuan untuk itu, mengakses untuk shelter khusus kendaraan online. Artinya selama ini sebenarnya sudah ada, tapi mereka yang menyediakan ini hanya mitra, misalnya di tempat-tempat bandara atau Betul. di stasiun Tanah Abang misalnya, itu kan ada itu. Tapi di sebagian besar belum tertata ya, Ya, Pak Mika itu ya? kan baru mitra tertentu ya kan. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus semua tempat ya kan, dan juga semua aplikator bisa masuk di situ. Dan bukan mitra itu yang menyiapkan sendiri, tapi memang diatur bersama dengan pemerintah dan mitra gitu ya? Nanti teknisnya yang pertama ada 2 konsep yang ditawarkan. Yang pertama full dari kementerian, dari pemerintah. Yang kedua bekerja sama dengan aplikator. Jadi misalkan di stasiun, jadi pihak keperhubungan menyiapkan tempatnya. Tapi nanti pihak mitra yang masuk di situ, misalkan yang besar, ya kan, di sini kan yang besar Gojek, Grab, sama Maxim. Nah, itu mereka membangun, tapi untuk bersama-sama seperti itu. Nah, tapi kalau yang full kementerian, ya itu memang di tempat-tempat tertentu mungkin yang lebih kecil ya kan ya, misalkan di pasar ya kan, terus juga di tempat-tempat yang strategis seperti dekat dengan pusat perbelanjaan seperti itu. Nah, itulah maksud RSUD ya. RSUD juga seperti itu. Jadi semua tempat fasilitas umum itu memang kita harus siapkan. Karena kita sudah tahu semuanya. Rata-rata sekarang masyarakat kita memilih kendaraan online ini. Yang pertama alasannya lebih simpel ya kan ya, praktis ya seperti itu. Jadi tidak harus jalan kaki jauh seperti apa, harus berganti-ganti transportasi satu dengan transportasi yang lain. Itu ini juga memudahkan masyarakat ketika seandainya mau memilih di satu titik itu, datang juga lebih cepat gitu misalnya. Jadi sebenarnya contoh kita ya, kalau pengendara ini, pengendara online ini, mereka biasanya menunggu di beberapa tempat yang kira-kira banyak penggunanya. Misalkan di depan perumahan, ya kan ya, di depan rumah sakit, di depan pasar. Tapi mereka kan nggak ada tempatnya, jadi ya di pinggir jalan, dan mereka pun tercecer sembarangan ya. Dan mereka pun ada yang menggunakan kendaraan listrik, ya kan, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini harus juga difasilitasi. Yang menggunakan kendaraan listrik itu
dia pengisiannya kan tidak banyak sekarang, apalagi kalau pemerintah ingin eh, mengalihkan semua kendaraan Ke listrik ke ya. listrik atau non Artinya perlu fosil ya, disupport. yaitu. Nah di shelter itu juga tempat ngecas handphone karena kita tahu eh, semua kendaraan online itu kata kuncinya adalah apa namanya dari Baterai HP harus baterai on. HP on. Mungkin kalau mobil nggak masalah, tapi kalau motor itu kan wajib dia bilang seperti itu. Kan fasilitas motor belum ada fasilitas cas Iya. seperti itu ya. Dan juga kalau kita tahu kalau dia hujan, panas, nah itu mereka berteduhnya di mana. Kalau dulu ini kan, dulu ini sebenarnya kendaraan online roda 2 terutama, ini kan peralihan dari orang ojek pangkalan sebenarnya kan. Dia pangkalan-pangkalan ya seperti itu, beralih jadi ojek online. Terus kalau untuk yang roda 4 itu dulu beralih dari pengemudi taksi, ya kan ya seperti itu. Ya juga kalau dulu ada pangkalan-pangkalan. Termasuk Tapi yang tapi punya kendaraan pribadi kemudian untuk tambahan seperti itu. Makanya ini penting, jadi ini kita harus siapkan, penting harus kita fasilitasi, pemerintah harus hadir seperti itu. Ini Apalagi setidaknya mereka, Pak, satu kebanggaan lain adalah mereka nanti dalam tanda petik punya kantor ini. sebenarnya gini, jadi sisi tadi ya kita tahu ya kita nggak sedikit nemukan ya kan pengendara itu kelelahan akhirnya sakit, bahkan sudah banyak yang meninggal dunia di jalan karena kecapean. Mereka nggak ada tempat berteduhnya. Mau kalaupun kendaraan roda 4 juga seperti itu, juga hanya tidur di mobil, ya kan, yang tempat yang tidak aman masalahnya kalau mobil berjejer. Kita tahu lah di depan stasiun, di depan pasar, rumah itu semuanya Tanah-tanah yang berjejer ya. kosong, mereka langsung masuk istirahat. Nah ini kalau regulasinya dibuat ya kan, nanti bisa tidak hanya kementerian yang akan menjalankan, nanti Pemda-Pemda pun juga bisa. Pemda kan juga sekarang ini kalau untuk kendaraan kecil, selama ini kemarin kan angkot itu kan Pemda yang menyiapkan fasilitasnya. Nah itu bisa saja terminal-terminal yang kecil itu diganti, dialih fungsikan, atau ada tempatnya separuh mungkin dari untuk kendaraan online, separuh untuk angkutan kota seperti itu. Nah ini bisa berlaku sangat baik di perkotaan-perkotaan seperti itu Mas Kira. Yang jelas selama 10 tahun terakhir di mana jumlahnya ini akan terus bertambah dan bertambah, itu belum diatur sama sekali ya. Betul. Soal itu ya. Betul. Jadi memang ini kalau nanti ini dijalankan, ini pemerintah nih sangat peduli dengan apa namanya kendaraan online ini. Harapannya semakin baik pelayanannya. Jadi kalau pengemudi ini lebih sehat, pengemudi ini lebih bersih, pengemudi lebih nyaman, akhirnya pelayanannya kan lebih baik seperti itu. Jadi ke masyarakat juga lebih baik. Jadi kita tahu sekarang kita apalagi kendaraan roda 2 ya, itu rentan sekali dengan beberapa penyakit ya. Contoh kalau dia tidak banyak menjaga, dia otomatis paru-paru karena kan sering berhubungan dengan udara luar seperti itu. Nah ini dari sisi kelelahannya seperti itu. Jadi kalau kelelahannya tinggi, otomatis dia apa namanya tingkat resiko kecelakaan juga tinggi. Karena lelah seperti itu. Tapi kalau tempatnya yang nyaman, setidaknya kalau ngantuk ada tempat berteduh, ada tempat istirahat. Kalau hujan ada tempat berteduh. Ada tempat berteduh seperti itu. Itu harapannya seperti itu. Kalau konsepnya itu sebanyak mungkin. Ya paling tidak menyamai lokasi dulu ojek pangkalan. Kita tahu lah ya, pangkalan-pangkalan ojek itu ya harusnya kita bisa. Dan mereka pun dulunya memang di tempat-tempat tanah pasos-pasu. Mereka dulu swadaya tapi ya. Swadaya. Nah, ini diatur yang lebih proper gitu ya. Betul seperti itu. Pak Miko, ini kan menjadi gagasan Pak Ustadz Miko yang sudah disampaikan ke publik. Apakah ini gagasan ini oleh fraksi PKB akan disampaikan dalam undang-undang ojek online yang saat ini posisinya sudah di mana? Prolegnas atau sudah di apa? Jadi Komisi 5 itu kemarin mengusulkan undang-undang untuk kendaraan online. Jadi karena tadi ya 7 juta pengguna, 7 juta pengemudi, tapi belum diatur dalam undang-undang. Nah, Komisi kalau 5 ada pengemudi itu berarti ada penggunanya. ada pengguna. Ini jumlahnya lebih banyak lagi. Kalau pengguna bisa datanya sudah hampir 50 jutaan seperti itu penggunanya. Jadi intinya kita sudah mengusulkan untuk kendaraan online. Nah, ini sudah masuk di prolegnas sudah, terus juga nanti udah sedang uji akademisnya seperti itu. Nanti
akan kita masukkan juga di undang-undang ini untuk shelter untuk pengemudi online ini seperti itu, Mas. Apa persoalan lain selain kebutuhan shelter ini yang nanti urgent untuk dimasukkan dalam undang-undang ojek online ini? Kita sering juga mendengar keluhan dari para ojek online yaitu soal besaran pemotongan persentase pemotongan dari setiap tarif yang dikenakan ke penumpang yang masuk ke aplikasi itu terlalu besar. Ada yang nyebut sampai 30% gitu, dan itu tentu menjadi beban tersendiri bagi pengemudi online. Apakah ini juga akan dimasukkan dalam pembahasan RUU tentang ojek online ini, Pak Miko? Jadi sebenarnya itu berdasarkan Kepmen Perhubungan tahun 2018, ya kan, itu besarnya potongan adalah 15%. 15%? Plus bukan 30% ya? Bukan, 15% plus 5%. 5%-nya itu dikembalikan lagi kepada pengemudi. Jadi 15 plus 5. 5-nya itu dikembalikan lagi untuk pengemudi. Ya, yang pertama untuk jaminan kesehatan, BPJS gitu ya? jaminan lain-lainnya seperti itu. Memang sekarang kami di kementerian juga PKP ya, bekerja sama dengan mitra itu sudah menyiapkan payung hukum dan juga sudah memberikan fasilitas kepada pengemudi online itu bisa kredit rumah. Ya kan, selama ini kan yang ditanya slip gaji. Nah, gaji dari mana? Nah, itu sudah kemarin jumlahnya baru sedikit, baru 500. Oh, udah bisa itu ya? Sudah, baru 500 pengemudi yang punya kesempatan untuk akses untuk rumah murah ya, seperti itu ya. Kecil sekali kalau cuma 500. Di Jakarta, di Jabodetabek ada setidaknya 1,2 juta data Kemenhub terakhir itu. Memang karena keterbatasan, yang pertama keterbatasan lahan, yang kedua keterbatasan kuota ya. Tahun ini kita hanya punya bantuan perumahan bersubsidi itu 350.000. Yang tahun sebelumnya cuma 250.000. Ini sudah ditambah. Totalnya 350.000. Kan untuk subsidi rumah ini agak besar juga. Dari awalnya bunga kan kita mensubsidi dua. Mensubsidi itu dari sisi PPN, ya kan, sama dari cicilan. Nah, PPN itu juga nol kan PPN-nya kalau rumah bersubsidi. Terus kalau dari dari bunga awalnya 12%, disubsidi sama pemerintah 7%. Dan juga DP-nya itu kita subsidi 7 juta seperti itu. Nah, itu salah satunya itu. Jadi memang ada keterbatasan. Nah, tapi ini sedang kita dorong supaya nanti untuk khusus di Jabodetabek itu bukan perumahan landed atau di tanah, ya kan, tapi perumahan di vertikal. Jadi seperti itu nantinya. Jadi itu akhirnya bisa banyak. Vertical housing ya. Karena kalau di Jabodetabek itu sulit sekali. Lahannya terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Jadi harga jual yang 180 jutaan itu sangat sulit cari tanah, karena di Jabodetabek tanah hampir 2 juta. Idealnya itu untuk bangunan rumah subsidi itu cuma 500.000. Otomatis di pinggir-pinggir, di Kabupaten Bekasi mungkin masih ada, di Kerawang mungkin masih ada, tapi kan penggunanya pengemudinya kan rata-rata di Jabodetabek, adanya di pusat kota. Makanya itu nanti mungkin di vertikal seperti itu. Artinya itu ya, ada hal-hal yang perlu yang urgent untuk diatur sehingga RUU ini menjadi mendesak untuk segera disahkan. Selama ini acuannya apa? Undang-undang. Jadi untuk kendaraan online itu, kalau kendaraan online itu belum ada undang-undangnya. Jadi Kepmen, acuannya cuma Kepmen ya tadi. Kepmen itu mengatur untuk potongan itu 15 plus 5. Artinya 20% ya? Iya. Bukan 30%? Bukan 30%. Seperti itu. Nah, tapi pengemudi ini menuntut di bawah itu. Ya kan, kemarin mudah-mudahan bisa di angka 10%. PKB mengusulkan 10% pemotongan maksimal, cukup 10%. 10% maksimal 10%. Karena 10% kalau kita kali lipatkan, tadi pengguna sudah mencapai sekitar 50 jutaan ya? Ya, karena sebenarnya gini, pihak aplikator itu tidak bertanggung jawab terhadap
kerusakan kendaraan. Oke. Dia juga tidak menyiapkan pool. Dia kan nggak pool kan di rumahnya Di rumah pengemudi masing-masing. masing-masing seperti itu. Ya memang dia sekarang banyak fasilitas-fasilitas yang apa ya kita tahu lah. Jadi apalagi kalau di apa namanya perusahaan yang aplikator yang besar itu sudah TBK. Sebenarnya keuntungan mereka itu banyak. Berlipat-lipat. Bukan dari pengemudi Beda saja. kalau dulu taksi online kan armadanya punya Betul. Armada perusahaan harus dia itu punya sendiri, harus perawatannya merawat, harus maintenance dan beli, lain-lain. harus menyediakan pool ya kan. Ini kan tidak seperti itu, dia hanya pengecekan. Ya memang mereka adalah tabungan, istilah tabungan untuk apa kendaraan. Jadi untuk perbaikan kendaraan. Tapi itu kan itu dari pengemudi sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya bisa lebih rendah, maksimal 10% lah. Oke. Satu gagasan yang sangat menarik dari fraksi PKB, Pak Suyatmiko, tentang keberadaan shelter yang itu tentu sangat diperlukan oleh pengemudi ojek online sehingga lebih terlindungi, setidaknya punya dalam tanda petik kantor untuk berteduh, untuk mengisi misalnya energi listrik, dan itu juga bisa jadi titik-titik baru UKM ya, UMKM di tempat-tempat itu. Betul sekali. Satu gagasan yang sangat menarik dan ini sedang diusulkan dalam pembahasan RUU tentang ojek online yang juga sedang digagas pemerintah bersama DPR. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Satu gagasan yang menurut saya sangat pro terhadap pengemudi online sehingga, dan ini memang menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya yang ojek online ini memang pekerjaan baru ada sekitar 10 tahun terakhir dan belum diatur oleh undang-undang, selama ini hanya mengacu pada Kepmen. Terima kasih Pak Suyatmiko atas waktunya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube PKB TV dan juga di platform X, TikTok, Instagram, Facebook. Kita berjumpa lagi dengan tema-tema menarik dari parlemen bersama PKB TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.